Datang di MGB Channel. Di video kali ini kita akan membahas tentang video sebelumnya, yaitu di Perumahan Parai, Matras, Sungai Bangka. Di sini saya nggak sendirian. Saya bakalan ditemenin oleh tim saya. Sebelum itu, jangan lupa tekan tombol like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan di video berikutnya. Oke, tanpa mengulur waktu lebih lama, mari langsung saja kita panggilkan teman saya. Silakan masuk. Come on. Halo semua. Woi. Nah, ini teman-teman. Langsung saja ke poinnya. Gimana nih? Kalian berdua rasanya kita menelusuri tempat kemarin itu? Silakan udah. Mulai dari gua nih. Silakan. Waduh, kalau gua Enggak sih apa dong. kalau gua sih pertama awal-awal sih gua memang merasakan hawa-hawanya kebanyakan negatif ya dari perumahan rumah yang awal yang pintunya terbuka itu loh. Oh iya. Itu gua benar-benar agak merasakan sih. Sedikit merasakan hawa-hawa negatif, tapi kecil kemungkinan. Kecil yang waktu kita ini di ruangan, bukan di kamarnya, yang di ruangan tengah. Okay. Nah itu belum gua mencium aroma bau busuk gitu loh. Sama. Ya kan, bau busuk. Tapi waktu Kaki. iya benar. Gini. Kakinya tuh sini, pas sini. Iya, Deket banget. tepat di hidung, di bawah tepat hidung. sini. Di bawah hidung. Nyemet banget. Tapi waktu setelah mau ke WC waktu itu ya, toilet. Nah itu gua merasakan keadaan serasa ada yang lewat gitu loh. Sekilas melintas. melintas gitu loh. Gitu aja gua. Tapi kalau yang perumahan yang kedua itu gua memang waktu itu merasakan kayak ada tarikan sih. Mungkin ini bisa dijelasin sosok atau apa gitu. Kalau satu ini bisa lebih detailnya. Enggak ada detail juga kok. Silakan Bang. Nah kalau menurut gua sendiri nih ya, waktu di rumah pertama yang pintunya kebuka, itu memang dari awal terlihat sosok hitam seperti asap, cuma nggak begitu jelas gitu. Jadi pada waktu saya datang ke situ, pertama pengen masuk ke pintu, itu saya ngerasa ada sesuatu yang mereka itu berusaha buat nggak usah kesini deh kayak gitu. Mereka tuh berusaha buat agar kita itu nggak ke situ gitu. Tapi saya karena penasaran itu, jadi saya masuk gitu kan. Nah pada saat masuk itu saya merasakan sesuatu yang kurang enak sebenarnya gitu. Apalagi di dapur yang dekat toilet. Iya. Nah tapi sebelum itu waktu kita penelusuran di kamar dan di ruang tengah itu sebenarnya nggak ada sesuatu hal yang mengkhawatirkan. Cuma pas pada saat kita ke dapur, ke toilet, itu terlihat sosok yang memang lagi mengintai kayak gitu. Jadi ya seperti itu. Cuma balik lagi tergantung kepercayaan kita. Kalau misalnya kita percaya, ya percaya. Kalau enggak ya tidak gitu. Karena kita tidak memaksakan kalian buat percaya seperti itu. Jadi ya itu yang saya lihat seperti itu. Kalau soal tentang rumah yang kedua itu, Nah yang waktu itu kayak ada daya tarik loh. Oke. Itu gimana? Maksudnya daya tariknya itu seperti apa tuh? Nah kayak serasa kayak manggil gitu loh. Oke. Gua kesini, saya pengen ngobrol nih ke mereka gitu. Jadi waktu itu saya merasakan daya tarik, terus serasa dalam hati saya ini penasaran besar loh. Oke.
Kalau menurut saya pribadi, waktu itu kan saya pernah mencoba buat mencari informasi kan di rumah itu kan. Iya. Nah, yang gue dapat berdasarkan video itu juga, saya melihat sosok ibu-ibu bentuknya cukup gede dan kondisinya kayak membungkuk dalam keadaan aura yang cukup mengkhawatirkan. Iya. Kayak amarah gitu, amarahnya luar biasa. Nah, ini yang dapat informasi waktu kita pulang dan sekitar jam 11 jam 12 waktu saya pengen tidur, saya mendapatkan informasi bahwa si ibunya itu ternyata dia itu kayak dikurung oleh salah satu makhluk yang ada di sana dan dia itu nggak bisa keluar gitu, nggak bisa keluar sehingga dia itu menyimpan amarah yang diluapkan kepada orang lain seperti itu. Jadi ibaratnya nih ketika kita marah imbasnya ke orang lain seperti itu. Jadi itu yang cukup mengkhawatirkan sih. Nah kalau kamu gimana? Wah, kalau saya sih gimana ya? Biasa aja. Tapi Bisa aja tapi sih. kelihatannya loh. Denger ya, waktu dia syuting nih, balik kakak dia, balik kakak. Coba ceritain yang waktu ini, yang waktu lu kelihat kayak serasa ngeliat bayangan putih tapi sekali disorot sama senter Hitam. Nggak ada. nggak ada gitu. Itu rasanya gimana ya? It's your reflection, Nah, refleksi atau hanya Halusinasi. halusinasi atau Enggak tahu juga sih. jadi pada waktu itu apa yang dirasakan sebelum ngeliatin ada bayangan atau apa kayak gitu? Merinding sih. Merinding. Jantung juga berdetak kencang. Oh, kayak wah itu mah wajar banget ya. Pasti semua orang itu wajar, termasuk kamera yang di belakang ini. Tapi yang paling serem sih waktu kita ke rumah yang ketiga. Oh, rumah ketiga. Ketiga itu lebih serem banget loh. Nah pada rumah itu tuh apa yang dirasakan? Nah itu Itu dia. waktu pas kita jalan nih mau masuk, kan waktu itu gua nanya kan, yakin cu mau masuk kan? Iya, Yakin. baru Nah, yakin. itu gua memang merasakan hawa negatifnya besar banget ya. Serasa kayak ini loh, dia yang memimpin di daerah situ. Soalnya gede banget loh, saya merasakan. Makanya waktu dia mau masuk nih ya, Oh, iya, oke. dia mau masuk gara-gara penasaran dia gede Memberanikan diri. banget. Iya, makanya yakin cu masuk. Ya yakin kata dia kan. Dalam hati gua kan, wah kayaknya kru-kru nih nggak yakin untuk masuk kan. Cuma dia doang yang Gak berani. bakalan beres kayak gitu pikirannya gitu. Iya, makanya pas masuk di lingkungan sekitar halaman rumah itu langsung auranya badan saya merinding loh, serasa kayak menggigil, Iya, mungkin karena negatifnya sangat tinggi banget. Nah waktu itu kan saya saranin buat nggak masuk ya, gitu kan, nggak masuk. Nah pas setelah keluar dari lingkungan halaman rumah tersebut, gue serasa pengen muntah. mual. Mual. Mungkin ini ya kali ya, apa terganggu hawa itu kali ya, Hawa Atau negatifnya. negatif kali ya. Mungkin. Atau mungkin hamil kali. Nah gini ya, kemarin kan udah gue jelasin kemarin juga di perumahan itu ada 3 perbatasan. Di sebelah kanan, sebelah kiri, sama di belakang. Di sebelah kanan, tepatnya di rumah yang ketiga, yang rumah yang paling serem, itu tuh sosok itu kebanyakan yang hitam gede kayak gitu. Kayak sosoknya lebih ke kayak negatifnya luar biasa. Iya. Nah kalau yang di kiri itu lebih ke kayak misteri. Misteri, Kayak mereka itu pengen nyampein sesuatu cuma nggak bisa. Iya. Kayak gitu tuh. Nah yang di ketiga, di perbatasan ketiga yang di ujung itu tuh memang benar-benar yang kayak sangat different, sangat berbeda dari di perumahan tersebut karena memang Rumah yang itu, lain. karena itu tuh perbatasan antara perumahan itu sama hutan.
Nah untuk di bagian hutan itu yang saya lihat kemarin ada sosok makhluk yang memang kondisinya sangat mengkhawatirkan itu, kayak tidak ada kepala. Gitu. Kayak kepala buntung. Dia cukup tinggi dan dia berusaha buat ngusirin sebenarnya, kayak berusaha buat lo nggak usah kesini deh, mendingan lo itu daripada kalian kenapa kayak gitu sih. Jadi makanya dari itu saya tuh nggak berani ke situ, bukan nggak berani sih, cuma takut mengambil resiko juga karena kita juga punya tim. Jadi ya resikonya sangat tinggi kalau kita ke situ. Iya sih. Makanya waktu pas kita ini keluar dari lingkungan tersebut, ngeliatin terus loh, beneran. Iya benar. Gue merasakan diliatin lu dari awal. Aku yang melihatnya. Tenang saja kalian. Yakin lu? Apa yang lo lihat? Apa yang lu lihat? Saya melihat kalian. Tapi gimana? sorry bro, Iya. gue mau nanya nih, kalau yang di rumah yang terakhir tuh, yang rumah ketiga itu, sosok apa sih yang ada di rumah itu sehingga aura negatifnya tuh sangat tinggi tuh bro? Kalau boleh tahu tuh bro, bisa nggak diceritakan sedikit nih? Kalau menurut pribadi gue sendiri, sebenarnya mereka itu makhluknya itu sama. Cuma nggak tahu kenapa di rumah itu tuh nggak hanya 1, 2, lebih dari 10. Jadi ibaratnya kalau satu ruangan kapasitasnya udah banyak, itu bakalan menguap kayak gitu loh, panas kayak gitu. Jadi mungkin hal itu yang membuat aura negatifnya sangat tinggi. Apa mungkin tuh bro? Mungkin dari, karena itu kan deket sama kuburan tuh. Oke. Apa mungkin yang makhluk-makhluk yang dari kuburan berdatangan ke situ? Karena mungkin singgah ke situ. singgah ke situ mungkin karena memang si awal yang ada di rumah itu mengajak atau gimana tuh? Enggak, kalau menurut gua untuk di wilayah kuburan sama di perumahan itu ada perbatasannya. Jadi mereka nggak bakalan masuk kayak Ada gitu. perbatasannya. Kayak buaya, ada batasnya. Enggak juga. Enggak juga. Karena di setiap tempat itu punya dimensinya masing-masing. Jadi nggak bisa sembarangan masuk kayak gitu. Kita juga manusia ya ada itunya kan, ada perbatasannya kan. Mana yang harus dilewati, mana yang enggak kayak gitu. Ada Gitu batas sih. semua pokoknya. Bacot Anda. Jadi selama penelusuran nggak ada rasa takut sama sekali atau gimana? Takut sih ada. Ada. Cuma Terus? di Sulawesi aja bodo amat itulah. Oh ya, tapi selama kita penelusuran atau nggak selesai penelusuran, ada nggak perasaannya tuh gimana gitu? Mungkin ada yang terganggu atau gimana? Kayak Ada gitu. yang kayak ini loh, menjanggal gitu. Menjagal sih ada, tapi gimana ya, susah ngejelasinnya. Ya ada kan waktu yang pertama kali kita masuk rumah itu, Iya. rasanya itu ada yang gini narikin di sini. Cuman gimana, telurin aja, mau nggak mau juga. Tapi memang sih, memang kalau perumahan-perumahan kayak gitu, memang penghuni-penghuninya rada-rada ini sih, negatifnya besar sih. Tapi gua kayaknya tuh yang rumah ketiga, kayaknya itu tempat kumpul-kumpul mereka. Iya, makanya tadi gue udah bilang di situ nggak hanya 1-2 orang, nggak hanya 1-2 makhluk gitu. Serasa- lebih dari 10 kayak gitu. Iya, serasa kayak rumah itu istana mereka. Karena mungkin berefek karena di ujung kali ya. Iya, Mungkin gitu kan. Dan kondisinya juga mungkin dekat sama kuburan juga. Ya kita nggak tahu lah gitu kan. Nah tapi sebelum sesudah kita penelusuran, kan gue sempat cerita tuh bahwa ada si anak kecil. Iya. Kan? Nah, yang gue dapat informasi nih ya, si anak kecil ini tuh sebenarnya tuh pengen main, pengen ngajakin kita main gitu. Cuma karena dia ada sosok yang berusaha buat nutupin dia, jadi dia itu kayak terbatas buat bermain sama kita. Kayak makhluk ganas. Nah, sebelum itu juga kan saya bilang bahwa ada sosok tinggi gede yang di Kayak pinggir kayak di pohon yang rumah udah itu ada di batu. pohon. Itu tuh sebenarnya sosoknya yang buat jagain si anak itu tadi. Anak itu tuh kayak bawa boneka, rambutnya panjang, cuma masih bagus gitu, kondisinya nggak ada lecet sama sekali. Dia benar-benar bagus, benar-benar cantik. Cuma itu tadi, kalau dia tuh berusaha buat main, berusaha buat keluar dari lingkungan itu, si sosok yang tinggi gede itu tuh berusaha buat nutupin dia.
serasa kayak dia main keluar rumah tapi nggak boleh. Nggak boleh gitu. Kayak dikurung. Iya. Nah, yang gue dapat dapat informasi juga bahwa si anak kecil ini ketika dia melanggar apa yang dikatakan si makhluk tinggi itu tadi ya, dia bakalan dihukum gitu. Jadi kemarin gue sempat ngerasain gimana rasanya jadi dia gitu. Rasanya itu sangat-sangat sedih sih sebenarnya kalau menurut gue pribadi, karena dia itu pengen merasakan sosok ibu. Dia itu pengen merasakan bermain layaknya seperti anak-anak pada umumnya. Cuma karena mungkin dia dibatasi, jadi itulah yang itu yang terjadi gitu. Kayak anak yang kekurangan akal gitu, kayak depresi kayak gitu. Seperti itu sih. Tapi kalau menurut gua sih yang anak kecil tadi itu hawanya murni positif loh. Iya. Gak ada negatif sama sekali. Ya karena mungkin itu kan niatnya cuma pengen bermain, bukan untuk menjahili orang gitu loh. Mungkin yang lebih ekstrim ya, mungkin yang di belakang kamera bisa Punya cerita sendiri. Ceritanya. Jujur sih kalau aku sih memang gak ngeliat sama sekali si makhluknya. Cuman bisa ngerasain posisinya di mana, lagi ngapain tuh bisa. Nah, saat kalian bilang ada yang ngintip, bisa aku merasakannya. Memang benar ada si makhluknya kayak gitu kan. Ada yang mungkin si anak sedang lari, bisa ngerasainnya. Cuman aku nggak bisa ngeliat. Itu aja cuman sih. Spesifiknya itu nggak bisa kayak gitu. Cuma bisa ngerasain. Jadi hal-hal apapun seandainya kalau memang ada pegangan tuh orang atau apa segala macam, bisa sih ngerasain. Cuma kayak gitu doang kalau aku sih. Nah, kalau menurut kalau kalian nih cuy, pengalaman kalian nih yang sebelum-sebelumnya nih yang mungkin pernah kalian alami nih, lebih serem yang kemarin atau yang sebelum-sebelumnya? Maksudnya di luar dari perumahan itu? Iya. Kalau lo Dewo gimana Wo? Kalau gua ya, Nah, yang lebih ekstrim deh dari yang kemarin. Ada nggak? waduh, Enggak. pasti berawal gua dari kecil nih. Di mana tuh bro? Kira-kira bro? Ceritanya panjang banget loh. Singkat. Ya. Segini sudah. Dibikin Simpel aja. ramping aja deh. Bikin simpel aja. Nah, gimana tuh bro? Intinya aja kayak gitu. Intinya ya, To the point. to the point-nya ya. Oke. Waktu itu kan gua kalau nggak salah gua masih TK. Masih TK. Terus gua waktu itu nginep di rumah nyai gua ya, atau nenek gua. Kalau nggak tahu nyai, nenek. Ya nenek. Apa? Terus gua kayak serasa ini loh, ngelihat sesosok wanita cantik sih, rata-rata lah menurut gua lah, Terus Standar ya. standar lah. Jadi dia itu waktu itu kan rumah nenek gua itu ada dua batang pohon rambutan ya, satunya gede satunya kecil. Nah waktu itu gua nggak tahu kenapa melihat sesosok wanita gitu loh, tepat di bawah pohon rambutan yang kecil. Waktu itu kan tahun TK ya, TK waktu itu kan HP palingan yang ini loh, Yang jadul-jadul lah ya. jadul lah. Iya. Ya kan. Tapi gua ngelihatnya kayak serasa dia dari masa depan loh. Oh, kayak Doraemon ya? Bisa jadi. Doraemon. Jadi dia itu berdiri di bawah pohon rambutan terus main HP gitu loh. Sambil ngetik-ngetik HP kayak HP tupat itu. Iya tahu. Nah, kayak gitu bentuknya. Ah. Dia sambil ngetik, nggak tahu kenapa sambil ngetik. Terus waktu apa gitu nabrak atau jatuh gitu, kecelakaan lah. Jadi kata nenek gua, sesosok tersebut adalah kayak ini loh, legenda dari kampung gua. Kampung gua kan sering nanti nih. Jadi kata nenek gua itu
yang sosok wanita tersebut namanya Sri. Jadi dia itu menunggu seseorang. Yang menantikan seseorang. Menantikan. Jadi seseorang. sesuai nama tempat daerah lo ya cuy ya. Iya. Sri Menanti. Iya, soalnya kan Sri Menanti kan ada banyak ya, Sri Mandang, Sri Menanti kan ada 2. Tapi yang paling legendnya Sri Menanti. Nah kalau lo sendiri gimana? Kalau menurut gua, apa nih maksudnya cerita gua atau Enggak, yang menurut yang gue tanya tadi, maksudnya yang paling serem antara yang cerita Yang video kita yang kemarin dari video kemarin atau yang pernah kejadian sebelumnya? atau intinya cerita gua gitu Iya. kan. Nah, Masih ada yang lebih ekstrim sih Iya. dari itu sih sebenarnya. Karena memang saya juga kan dari kecil juga sering ngeliat mereka gitu kan. Tapi nggak waktu kecil nggak begitu 100% itu wujudnya gitu kan. Masih ya gabung-gabung lah kayak gitu kan. Nah, hal yang paling menyeramkan yang menurut saya, pribadi saya sendiri, pengalaman saya, waktu itu saya pernah dimintai seseorang buat bantuin dia untuk intinya kayak ngenyembuhin si cucunya kayak gitu. Jadi pada saat waktu itu saya diundang lah ke rumahnya dia, tepatnya di Jalan Pemuda kayak gitu. Nah, tepatnya di daerah Paripada. Wait. Itu ceritanya kalau lebih detail ya. Ntar kami ini bakal nyeritain lebih detail tentang cerita si Ronald. Oke. Ya enggak? Betul dong. Oke, waktunya kita mau sholat ya. Jangan lupa juga tekan tombol like, comment, and subscribe, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan di video berikutnya. Dadah, See you. bye.